Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar. Ya, kita akan membacakan hadis ya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab keikhlasan ya. Hadis yang pertama yaitu tentang niat. Ya, saya bacakan artinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu tergantung pada apa yang telah dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang akan diperolehnya, atau untuk seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1908. Sahabat-sahabatku sekalian, ada beberapa penjelasan terkait dengan hadis ini ya. Jadi kalau tadi kita bacakan di awal ya, satu silsilah ya dari Amirul Mukminin ya, dari sahabat Rasulullah ya, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab ya, bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah ya, bin Qut bin Rozah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi. Ini adalah silsilah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Hendaknya kita ini mempelajari silsilah atau nasab dari para sahabat ya, dan apalagi silsilah atau nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada seseorang, mestinya kita tahu silsilahnya. Seperti kita cinta kepada istri kita. Kita akan mengambil seorang wanita sebagai istri kita, ini kan kita tahu ini anaknya siapa, ini kakeknya siapa, ini buyutnya siapa, dan seterusnya ya. Sehingga kita ini ada satu perhatian yang lebih kepada orang yang kita cintai ya, apalagi kepada Nabi kita, pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur ya, di mana sering kita membacanya ya, innamal a'malu binniyat ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih ya, bahwa setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya ya. Ini kata Rasulullah SAW. Sekali lagi,
setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, ya, maka hijrahnya itu ya juga kepada apa yang dia niatkan dalam hijrahnya. Ya. Sahabat-sahabatku sekalian, niat itu menjadi sesuatu yang utama dalam setiap amal perbuatan kita. Niat itu tempatnya ada di dalam hati kita, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara niat di hati ini dengan apa yang kita ucapkan. Kadang orang mengatakan, ya, melalui lisannya A, tetapi hatinya mengatakan B, ya. Banyak contoh orang yang tidak jujur antara lisan, perbuatan, dan hatinya, tidak sinkron, ya. Mungkin lisannya mengatakan saya ini melakukan adalah untuk mencari ridha Allah, tapi hatinya niatnya dia, oh saya melakukan ini adalah supaya saya dipuji oleh orang lain. Banyak hal-hal terjadi, mungkin kita atau mungkin orang lain, ya, tetapi hendaknya kita ini selalu meneguhkan niat kita, apa yang kita ucapkan melalui lisan kita, apa yang kita lakukan melalui gerak tubuh kita, maka hendaknya itu selalu jujur, sama sinkron dengan apa yang ada di hati kita. Setiap amal perbuatan hendaknya betul-betul ikhlas dilakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Di dalam satu barisan, dalam satu shaf itu, ya, mungkin ada orang yang datang ke masjid, ya, selain untuk mencari ridha Allah. Dia datang ke masjid karena mungkin tidak enak dengan mertuanya, mungkin tidak enak dengan tetangganya, dan sebagainya. Atau mungkin datang ke masjid karena ada urusan bisnis dan sebagainya. Atau mungkin orang bersedekah, ya. Kalau kemudian, ya, dia meniatkan melalui lisannya, saya ini bersedekah adalah untuk mencari ridha Allah, tapi hatinya kemudian mengatakan saya sesungguhnya hanya melakukan sedekah ini, saya memberi sesuatu kepada orang lain supaya saya ini dipuji oleh orang lain. Nah, apa yang kita lakukan ini sesungguhnya intisarinya adalah pada niat kita, ya. Niat kita ini seperti apa? Kadang-kadang, ya, apa yang kita ucapkan tidak sama dengan hati kita. Maka hendaknya mari kita perbaharui niat kita. Mau sholat, ya, mau puasa, mau sedekah, ya, atau mau berbuat amal ibadah yang lain pun, semuanya harus betul-betul diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hendaknya kita lakukan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga kita nanti akan ketemu dengan apa yang kita niatkan, ya. Nanti kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita niatkan.
kalau kita memang betul-betul dalam beribadah, dalam beramal soleh ini adalah untuk mencari karunia dan ridha Allah, maka insya Allah Allah akan membalas sesuai yang kita niatkan. Sama halnya ketika seseorang atau kita ini beramal soleh, beribadah tidak dalam rangka mencari ridha Allah, maka kita juga hanya akan mendapatkan apa yang ada di dalam niat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.